tubuhku. Lihat wajahku. Elok dan menawan, bukan? Asal kalian tahu, para lelaki bejubah itu, mereka menggilai tubuhku. Tapi aku hanya menyukai seorang Brahmana. Selain itu, ia adalah takdir buruk dalam hidup. Aku lahir dari rahim seorang perempuan sudra yang miskin dan buta. Dalam tubuhku mengalir darah pengkhianat negara. Karena bajingan itu, hidupku dan Meme hancur, dikucilkan, direndahkan. Padahal bukan kami yang membunuh nyawa-nyawa tak berdosa itu. Sekarang, siapa Brahmana yang mau mempersuntingku? Katakan! Terlahir menjadi perempuan sudra memang menjijikan. Tetapi melihat wajah bersifati mereka ternyata menyenangkan juga. Siapa suruh dahulu memandang rendah aku dan Meme? Sekarang biar kebaikan mereka lah yang akan kumanfaatkan. Meme, 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 ada apa lu? Meme, lu pulang membawa sayur-sayuran dan sedikit beras. Sayuran? Bagaimana bisa? Kamu selalu membawa bahan makanan sebanyak itu setiap hari lu. Kamu tidak mencuri kan? Tidak, Meme. Mereka memberi dengan sukarela. Tidak mungkin. Lu pasti meminta-minta. Tidak, Meme. Tadi sewaktu lu mau membayar, mereka menolak. Katanya untuk Meme. Jangan berbohong pada Meme lu. Meme tidak suka kalau kau meminta belas kasih kepada mereka. Mereka sudah cukup membantu kita, lu. Mereka juga sama-sama membutuhkan.
Sudahlah. Meme tidak ingin memperpanjang masalah ini. Tapi satu yang harus lu ingat. Meme tidak ingin lu sekar menjadi seorang pengemis. Meme kecewa lu.
Cepat beritahu aku siapa dia, Genten. Asalkan dia seorang tidak bagus. Seberapa buruk perangainya, aku tidak peduli. Dia tidak bagus, murah tidak. Apa?
Jangan dengarkan dia, Gus. Dia tidak akan berani mengambil milik Gus. Tenang saja. Siluh Sekar itu akan menjadi milikku. Dan dia hanya boleh melayaniku untuk selamanya. Siapa yang akan menolak seorang ide bagus, murah di dada? Bangsawan yang hartanya tidak akan habis kecukupan. Lagi pula perempuan memang seharusnya seperti itu. Menjadi boneka untuk para lelaki. Mau perempuan itu cantik, tentu saja dia tetap harus menghormati dan melayani laki-laki. Betul apa betul? Ya, itu benar. Perempuan memang sudah ditakdirkan seperti itu. Mereka pikir laki-laki yang mencintai mereka adalah laki-laki yang tulus. Padahal bisa saja sebaliknya. Sudahlah, cukup kita berbincang. Lebih baik kita pergi dan lepaskan selendang-selendang itu. Dasar benar tidak becus. Enak sekali mereka meninggalkan selendang ini di tubuhku. Ajukan, cepat lepaskan selendang itu. Seperti sampah baunya. Apa? Mereka tahu kalau aku menyembunyikan uang yang diberikan oleh Ida Bagus Murah Bidada. Tidak, Sekar. Aku hanya takut kamu mendapatkan perlakuan buruk dari Ida Bagus Murah Bidada. Kenten. Aku ini sudah dewasa. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Lagi pula, Ida Bagus Murah Bidada telah jatuh dalam pesona kecantikanku. Kau tahu, jantungnya berdetak sangat cepat. Semua laki-laki akan merasakan hal yang sama saat dekatmu, Sekar. Kau tahu, mereka semua sama brengseknya. Itu bagus. Itu artinya aku berhasil menjadi penari yang paling cantik sehingga dapat memikat seluruh lelaki. Bagaimana menurutmu, Kenten? Aku cantik, bukan? Dengarkan aku dulu, Sekar. Apa? Apa? Aku belum cukup cantik jika belum menari.
sudah terbukti detak jantungmu bahkan lebih cepat dari Ida Bagus Murah Bidadari. Beten, kau menyukaiku ya? Kamu sudah mendengar kabar yang menyebar di desa ini. Kabar yang mana? Kamu ini coba kamu tanya penonton. Sedari tadi kan mereka berada di sini. Oi penonton! Memangnya ada kabar apa di desa ini yang tidak aku tahu? Penonton, kalian ini sama saja bodohnya seperti Suganda. Sini yang beritahu, Lu Sekar itu akan menikah dengan Ida Bagus Murah Bidadari. Lah, jadi kok Ya, betapa beruntungnya Sekar menikah dengan seorang Ida Bagus, sehingga dia akan naik kasta dan hidup bergelimang harta. tapi Lu Sekar memang pantas mendapatkan Ida Bagus Murah Bidadari. Karena Lu Sekar kan Cantik, tubuhnya seksi, apalagi sudah stay karakter. Betapa beruntungnya Lu Sekar menikah dengan seorang Ida Bagus. Dengan begitu, dia akan naik kasta dan hidup bergelimang harta. Lagi pula, tubuhnya Lu Sekar itu sangat sempurna. Jadi wajar saja seorang Ida Bagus mudah tergoda meskipun dia bukan dari kaum Brahmana. lihat siapa yang datang. Keren. Apa? Mau apa
keluarga saya hanya berbeda dan tunggu sampahnya itu. Apa kau bilang tadi? Kamu lebih cantik dibanding Sekar, jelas. Lucu macam apa ini? Jelas saja, Sekar lebih mempesona dibandingkan diri. Jadi lebih baik kau diam atau robek sampah. Hei, lepaskan. Bila kamu tidak waras lagi, mau sampai mati pun kamu membela Sekar, dia tidak akan membalas perasaan tidak wajar itu. Lebih baik sekarang kamu pergi dan berobat. Dasar perempuan waras, kalian yang tidak waras. Sekar tidak mungkin akan menikah. Aku harus membukanya sendiri. Ada apa? Kemarilah. Meme tidak marah padaku. Kemarilah. Ya, ada apa? Bolehkah lu mendengarnya, Meme? Tentu saja, Lu. Apapun akan Meme lakukan untuk putri kesayangan Meme ini. Berbaliklah di bangkuan Meme. Rindu ketika Meme menyanyikan lagu seperti itu. Kapan Danu terakhir Meme menyanyikan ini untukmu? Sekarang Lu sudah besar. Sebentar lagi akan menjadi Habi. Dan pergi dari rumah ini. Meme pasti akan sangat merindukanmu.
dengan suamimu nanti. Lu harus selalu berada di sampingnya. Sekarang. Ada apa, Genten? Ada apa lu? Duduklah lu. Tidak perlu, Meme. Ya, hanya kita bicara sebentar dengan sekarang. Tidak apa lu. Duduklah. Kalian berbincanglah terlebih dahulu. Meme ada perlu di dalam. Sekarang mau ambilkan gelas Meme. Ini, Meme. Pelan-pelan, Meme. Kalian berbincanglah sampai Meme datang kembali. Sekar, apa kabar buruk itu benar, Sekar? Kamu akan menikah dengan laki-laki yang mana? Laki-laki yang mana, Sekar? Mengapa tidak berikan dulu padaku? Bicaralah pelan-pelan, Genten. Itu bukan kabar buruk. Itu nyata. Sebentar lagi, aku akan menikah. Dan lelaki yang menikahiku sudah kamu ketahui. Apakah dia Ida Bagus Murah Bidadari? Kamu yakin sekali? Apakah kamu benar-benar mencintainya? Jangan berkata bahwa kamu tidak mencintainya, tetapi menerima lamarannya. Hidupmu akan sia-sia, Sekar. Apa artinya cinta jika hidup sengsara? Kamu juga menemukan kasih. Dirimu bukan benda mati. Hidup telah mengajarkanku menjadi baik. Jika Ida Bagus Murah Bidadari mampu memasukkanku ke dalam lingkungan keluarganya, aku tidak keberatan untuk menjadi baik. Pikirkan lagi, Sekar. Hidupmu ini bukan mimpi yang bisa kamu ubah sesuka hati. Inilah mimpiku, Genten. Mimpiku untuk menjadi seorang rabi. Baiklah. Mimpi itu sudah kamu dapatkan. Kapan kamu akan menikah? 3 hari lagi. Kamu bercanda, Sekar. Aku tidak pernah bercanda dengan masa depanmu. Kenapa? Kau tidak senang dengan kabar pernikahanku? Aku memikirkan nasibmu nanti, Sekar. Kamu harus beradaptasi saat menjadi perempuan bangsawan.
Sebentar lagi aku akan menikah dengan keluarga kaya raya. Tentu saja aku harus berpenampilan menarik dan menggunakan perhiasan yang indah. Tapi aku tidak memilikinya. Kakek, apa sekarang? Bolehkah aku meminjam perhiasan yang indah ini? Tentu saja boleh, Sekar. Bahkan kamu bisa memilikinya jika kamu mau. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Apa syaratnya? Aku siap memenuhinya. Sehari sebelum pernikahanmu, kamu harus tidur denganku. Sudah, itu saja. Genten, dengarkan aku. Setiap hari aku ingin tidur bersamamu. Karena setiap ada di dekatmu, hatiku merasa tenang. Mulai malam ini, aku akan tidur bersamamu. Tapi ingat ya, Genten, aku mau tidur bersamamu bukan karena kau meminjamkan perhiasanmu padaku, tapi tulus karena kau adalah saudaraku. Tidak, tidak, kau sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Dengarkan aku sekarang. Kamu harus menjadi orang lain saat memasuki lingkungan itu. Dengarkan nasihat sahabatmu dulu. Terima kasih dulu. Sekarang, Iya, Nek. ingatlah, kamu adalah mimpi besar Meme. Meme selalu memohon kepada Sang Hyang Widi Sangger agar kamu keluar dari lingkaran mami. Belajarlah menjadi perempuan bangsawan yang sesungguhnya. Jadilah perempuan baru yang memiliki harga diri, kekuasaan, dan mimpi besar. Lahirkan anak-anak baik dulu.
bisa menceritakan sejarahnya. Patuhi saja ucapan nenek. Maka kau akan selamat. Nenek, Ya, Lu. apakah lu boleh membawa sekat pengingat ke tempatku? Tentu saja, Lu. Mengapa nenek harus melarang kalian?
di sini sudah memiliki istri, tetapi masih saja mendatangi kami. Kamila, mengapa kamu berkata seperti itu? Itu kan bagus. Lagi pula sekali sudah dikenal dari sejak lama. Jadi tidak sesuai misalnya. Nah, sudahlah. Apa kalian lakukan? Kalian kan tahu bahwa kalian adalah yang berharga bagiku. Sebelum bersama dengan Suka, aku sudah bersama dengan kalian. Jadi tidak mungkin aku akan melupakan kalian begitu saja. Dengarlah perempuan-perempuanku yang cantik. Hidupku ini kurang berwarna tanpa kalian. Sudah memiliki seluruh segan. Bukan berarti aku setia dengan satu perempuan saja. Lagi pula, dia ada perempuan Sudra dan aku Brahmana. Tak mungkin aku berbagi keburukan dengan orang lain. Tapi ku sangat mencintai Sekar, bukan? Karena itu bisa nikahinya. Alhamdulillah, kamu tidak perlu merajuk. Tahu apa ini? Biarkan saja. Anila, Anila, kau tahu seperti apa diriku bukan? Aku tidak pernah setia dengan satu perempuan saja. Aku hanya menginginkan tubuh mereka. Seperti kalian ini. Untuk apa para lelaki datang kemari? Jika bukan hanya untuk menikmati tubuh kalian. Silu Segar hanya beruntung karena memiliki paras yang cantik. Sehingga banyak orang berpikir bahwa aku benar-benar jatuh cinta kepadanya. Itu artinya Lu Sekar lebih istimewa dibanding Tian dan Anila. Lu Sekar saja dicintai, tapi kami hanya jadi simpanganmu saja. Begitu tega kepada kami. Kamu menyesatkan kali ini? Apa? Kami tidak cukup untuk tulus. Aku ini keturunan Brahmana. Tentu aku harus menikah. Tidak mungkin aku menikahi kalian berdua. Semua orang yang ada di desa ini pasti akan mencemoohku. Jadi ku nikahi saja Silu Sekar yang kebetulan tergila-gila dengan lelaki Brahmana. Dan dekatlah. Kalian kan tahu bahwa kalian adalah hal yang berharga bagiku. Nyatanya aku tetap kemari untuk bertemu dengan kalian. Memangnya lu tidak tahu jika Lu Sekar pasukan hal yang
baik kalian melakukan tugas kalian dengan mengerti. Mengerti, Gus. Kalau begitu, marilah dan kemudian tunangan, Gus. Ayo. Tiga bulan sudah aku menikah dengan lelaki dambaanku. Lelaki dari kaum Brahmana. Mimpiku sudah aku wujudkan menjadi seorang rabi. Kini aku telah keluar dari lingkar karma dan lahir kembali sebagai Jero Genang. Namamu Sekar telah sirna. Yang ada hanya Jero Genang. Perempuan kasta Brahmana yang akan dikaruniai keturunan yang besar. Sungguh berat jadi Jero Kenanga. Tidak pernah diterima di keluarga suami. Terutama oleh dia. Jero Kenanga tidak pernah dihargai. Selalu disalahkan. Suaminya tak bermoral dan haus akan nafsunya. Tak cukup Jero Kenanga jadi istrinya. Suaminya selalu mencari kepuasan di luar sana. Sedangkan Jero Kenanga sibuk mengurus rumah dan melayani dia.
suamimu itu memang tidak pernah tahu nilai harganya. Tidak jauh berbeda dari Aji. Cih, Bedugah, kau juga sama saja, anak. Kau tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anakku dia bagus murah, tidak. Kau tidak bisa menjaganya. Setiap harinya meniduri pelacur di luar sana,
cukup kenangan. Tangisanmu itu tidak akan bisa membuat aku hidup kembali. Biarkan dia pergi. Semakin cepat akan semakin baik. Dulu kau pikir kau bisa menjadi perempuan yang dibutuhkan oleh anakku tidak bagus murah bidadari. Tapi
Tuhan.